Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tamisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis untuk penilaian UAS. Saya mengambil gagasan dari ukir kayu Jepara. Jepara sebagai kota ukir membuat budaya ukir ini menarik hingga sampai ke mancanegara. Namun daripada itu, kayu ataupun ukir kerap kali diidentikan akan barang-barang rumah atau perabot. Karena itulah dibuat inovasi lain mengenai ukiran. Makin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi membuat banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Inovasi yang saya maksud menguasai usaha saya adalah casing handphone dan tas. Yang menjadikan perbedaan adalah desain dan kualitas produk yang dihasilkan. Produk berupa casing handphone dan tas ini memiliki ciri khas budaya Jawa khususnya Jepara, karena ukiran Jawa yang khas dan autentik. Berikut adalah contoh corak ukir Jepara. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Produk yang akan dihasilkan yaitu casing handphone dan tas. Gambaran pasar yaitu selain face to face dengan konsumen juga melayani melalui media sosial. Selain itu dengan mengadakan belajar mengukir lalu dengan diberikannya diskon. Dan yang ketiga, target pasar yang dituju yaitu per individu usia produktif 14-50 tahun, kalangan sosial menengah ke atas, adanya kemampuan daya beli. Strategi pemasarannya yaitu pengembangan usaha dagang, pengembangan wilayah pemasaran, kegiatan promosi, strategi penetapan harga. Analisis produksi yaitu pemilihan kayu yang sesuai ditambah membentuk kayu menjadi yang diinginkan dan akan menghasilkan produk. Berikut adalah proses produksinya, yaitu pemilihan dan pengukuran kayu seperti gambar berikut. Lalu perataan kayu dengan diserut seperti gambar berikut. Selanjutnya pengeboran dan atau pemberian lubang. Selanjutnya pengukiran kayu seperti ini. Dan terakhir finishing seperti ini. Rencana pengembangan usaha. Strategi pemasaran, mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Strategi produksinya yaitu adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produksi yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Strategi organisasi dan SDM yaitu pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Strategi keuangan, membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, dan membuat pembukuan dengan rapi. Berikut adalah analisis keuangan, yaitu bahan bakunya, yaitu nomor 1 kayu jati, kayu mahoni, kayu eboni, kayu cendana, kayu balsa, kayu pinus. Dengan harga kayu jati 3 juta, kayu mahoni 1.100.000, kayu eboni 900.000, kayu cendana 3.500.000, kayu balsa 4 juta, kayu pinus 2 juta. Dengan jumlah batang yaitu 20 batang masing-masing. Kayu jati menghasilkan seluruhnya 150 juta, kayu mahoni menghasilkan seluruhnya 22 juta, kayu eboni 18 juta, kayu cendana 70 juta, kayu balsa 80 juta, kayu pinus 40 juta, dan totalnya yaitu 380 juta rupiah. Bahan pendukungnya yaitu satu mesin dengan harga 55 juta, pendukung seperti paku, palu, serutan, dan lain-lain 20 juta, 3 penyewaan gudang 8.500.000, 4 gajel 2.500.000, dan total bahan pendukung yaitu 86 juta rupiah. Analisis dampak dan risiko keusahaan. Dampak terhadap masyarakat sekitar.
yaitu dampak pemasaran, dampak produksi dan teknologi, dampak organisasi dan SDM. Dampak terhadap lingkungan, dampak produksi dan teknologi, dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi, analisis resiko usaha, adanya penipuan, kurang kepercayaan dari konsumen, proses produksi yang rumit, kayu memiliki kekurangan, adanya kecacatan pada kayu. Antisipasi resiko usaha, penerapan strategi pemasaran yang berkala, pemilihan kayu yang berkualitas, strategi produksi yang tepat. Berikut adalah analisis SWOT-nya. Strength atau kekuatan, kualitas produk yang tinggi, keunggulan desain produk yang berbeda, memiliki pelanggan tetap, memiliki tenaga kerja ahli. Kelemahan atau weakness-nya, keterbatasan promosi, memerlukan jumlah modal yang besar, jalur akses dalam pengambilan bahan baku yang kurang memadai, kurangnya efisiensi waktu. Peluang atau opportunity-nya, loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, mengikutsertakan masyarakat dalam proses produksi. Ancaman atau threats, lingkungan pesaing yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, kelangkaan bahan baku, serta strategi bisnis yang mudah ditiru. Berikut adalah produk yang akan dihasilkan, seperti tas, casing HP, buku, dan lain-lain. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.